Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan pernyataan Allah wa rasuluhu a'lam? Beliau masih hidup. Dan untuk masalah agama, halal dan haram, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia cukup Allahu a'lam. Apalagi hari ini Rasul sudah wafat, tidak boleh Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup wallahu a'lam. Dulu para sahabat banyak, ketika ditanya, tahukah kalian tentang muflis misalnya, atadruna manil muflis? Jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena tentu beliau memang lebih tahu dari siapapun para sahabat manusia. Karena masalah halal dan haram, masalah agama, masalah dosa dan pahala, masalah hak dan batil. Adapun masalah dunia tidak. Banyak yang lebih tahu dibanding beliau dalam masalah dunia. Masalah bukan halal haramnya ya. Ya, seperti masalah teknologi, ya kan? Tentang pesawat, tentang mobil, tentang kereta api, tentu beliau nggak tahu apa-apa. Adakah istilah Jumat berkah dalam Islam? Saya tidak tahu ya, secara khusus bahwa di hari Jumat ada keberkahan, jelas. Kan ada sholat Jumat di situ, ada ibadah khusus, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat. Ya, semua kebaikan kan mengandung berkah. Apa perbedaan antara ijtihad dan mazhab? Sama-sama pendapat ya. Mazhab itu pendapat, ijtihad itu sama pendapat. Hanya ijtihad itu dia dipaksa, harus menjawab gitu. Ada yang mendesak. Jadi bisa dikatakan ijtihad pasti madhab, madhab belum tentu ijtihad. Jadi ijtihad itu betul-betul dia mencurahkan daya upaya. Maka namanya juga ijtihad kan. Ijtihada yajtahidu artinya apa? Bersungguh-sungguh kan. Jadi betul-betul bukan sekedar pendapat biasa. Karena apa? Karena dituntut. Bagaimana cara kita mengenalkan tauhid kepada anak-anak? Dari istilah kita sedini mungkin. Antum masih ingat Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja. Jika seluruh manusia di muka bumi sepakat mau mencelakakan engkau, engkau nggak mungkin celaka kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Sebaliknya, jika manusia seluruh bumi sepakat untuk mengangkat engkau, membela engkau, nggak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Lalu diakhiri dengan ucapan Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, tinta sudah kering. Artinya catatan takdir tidak mungkin berubah.
Itu Nabi bicara seperti itu kepada siapa? Kepada seorang bocah umur 7 atau 8 tahun. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sambil diboncengkan di belakang Nabi. Karena Ibnu Abbas itu ketika Nabi wafat umurnya sekitar 10 tahun. Berarti waktu itu mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Ini kan pelajaran tauhid semua kan? Betul-betul mengesahkan Allah, hanya Allah satu-satunya yang bisa begini, 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 begini. Itu ditanamkan dari kecil. Ya. Adapun materi tentu sama. Pelajaran untuk anak TK dengan pelajaran anak mahasiswa isinya sama. Nggak mungkin kalau TK halal kemudian mahasiswa jadi haram, kan nggak mungkin. Hanya caranya barangkali berbeda ya. Apakah tercela dan termasuk mendahului kehendak Allah ketika kita mengatakan akan aku tuntut engkau di akhirat? Ketika kita dizalimi dan tidak bisa membalas, memang seperti itu. Memang seperti itu. Mau diucapkan atau tidak diucapkan, pasti. Nggak ada sampai akhirat itu, ya udahlah. Udahlah saya ikhlasin, udahlah. Teman deket ini, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Kecuali hisaban yasiro. Setelah melewati sirat. Sebelum melewati sirat nggak ada seperti itu. Jadi betul-betul berebut pahala. Betul-betul semuanya takut dengan yang namanya dosa. Ketika sudah melewati sirat, dan tentu muslim semua ya. Ya muslim yang tidak bisa melewati sirat banyak. Artinya muslim pilihan. Sebentar lagi pasti masuk surga. Di situ ada hisaban yasiro, hisab yang ringan, saling memaafkan. Ya. Ingat nggak dulu kamu nginjek kaki saya waktu di bus misalnya? Oh ya udah dimaafkan. Ingat nggak dulu mungkin? Oh ya dimaafkan. Itu ketika sudah melewati sirat. Adapun sebelum melewati sirat, maka betul-betul saling menuntut ya. Maka tidak boleh kita berangan-angan dia orang baik, dia orang soleh, dia ngalahan, nggak mungkin nuntut saya, nggak boleh, nggak boleh ya. Apakah arah kiblat kita harus pas miring ke Ka'bah? Tidak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu nggak mungkin jauh ribuan kilometer kita menghadap pas Ka'bah, mustahil ya. Yang penting tidak membelakangi ya. Oleh karena itu jangankan kita kan ribuan kilometer dari Madinah ke Mekah, berapa? Mungkin cuman 1000 ya. Itu pun Nabi bilang apa? Kan dari Madinah ke Mekah itu arahnya mana? Utara ya. Nah, Nabi apakah bilang kiblat bagi penduduk Madinah adalah ke arah utara? Enggak. Tapi bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Utara betul kan? Utara itu kan antara timur dan barat. Sama dengan selatan, antara timur dan barat. Kalau barat antara utara dan selatan. Artinya apa? Penduduk Madinah itu kata Nabi, kalau sholat ya antara timur dan barat. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Yang penting jangan ke sana. Gitu. Inilah mudahnya Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi bisa kita simpulkan arah kiblat bagi kaum muslimin Indonesia adalah antara
antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan. Kalau pas persis, ya nggak mungkin. Itu bukan sifat Islam memberatkan seperti itu. Ya. Kita harus betul-betul menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bah itu di depan mata kita, kita di Masjidil Haram, jelas kelihatan Ka'bah di situ. Ya, udah jelas itu. Masuk ke sini, ya kan? Ya cari penyakit, ya kan? Udah jelas di situ, ya udah ke situ. Kita di luar Masjidil Haram, di Unaizah misalnya, atau Yanbu misalnya, kelihatan Masjidil Haram, ya udah ke arah Masjidil Haram. Apakah ini pas Ka'bah? Belum tentu. Yang jelas ke arah Masjidil Haram. Ya. Kita lebih jauh lagi, Masjidil Haram nggak kelihatan, yang kelihatan Mekahnya, yang menghadap ke Mekah. Gitu ya. Nah, di kita maka mengambil ucapan Nabi tadi bahwa arah kiblat bagi penduduk Madinah adalah antara timur dan barat. Apa sulitnya sih Nabi bilang utara? Iya kan? Tentu Nabi nggak salah ucap, nggak mungkin Nabi salah ucap. Nabi mengatakan penduduk Madinah arah kiblatnya adalah timur dan barat, itu ada maksudnya. Sebab kalau nggak ada maksudnya, ya udah utara, selesai. Justru Nabi dengan mengatakan antara timur dengan barat, ini untuk memudahkan. Istri dan ibu kurang akur sebagai suami, apa yang harus dilakukan? Qawwamuna 'alan nisa harus betul-betul diterapkan, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin. Ketika betul-betul menjadi pemimpin, insya Allah bisa memimpin istrinya, bisa mengatur istrinya. Apa yang tidak disukai oleh ibu, jangan sampai dilakukan oleh istri kita. Jangan dibalik. Bu, istri saya nggak suka kalau ibu begitu. Kebalik, ya. Mestinya ngomong sama istrinya, Dek, ibu nggak suka kalau kamu masak begitu, nggak suka. Istrinya yang dibenahi untuk jangan menyakiti hati ibu. Ya, jelas insya Allah hampir dipastikan lebih mudah, ya kan? Ya, namanya lebih mudah, harus ngalah. Secara hak, dalil. Ya, istri-istri kita harus mengikuti kemauan ibu kita. Masalah warna, masalah masakan, masalah apapun, kecuali masalah hak dan batil. Masalah hak dan batil, ya tidak. Kalau istri kita yang benar, ya istri kita yang kita menangkan. Walaupun ibu kita, kalau itu bid'ah, ya tidak boleh kita ikuti. Adapun masalah makanan, minuman, pakaian, perhiasan, kalau memang hiasan rumah, ya, hiasan dinding, apalah, kalau memang serumah, harus diikuti. Kalau ini ditanamkan, ya insya Allah akan berkurang. Jadi istri ditanamkan untuk mengalah, ya, sebagaimana istri harus taat kepada suami. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi